apa yang kali kedua untuk teknologi energi terbarukan, tapi saya absensi dulu ya. Eh, Sebentar. Aku absensi. Oke. Pak Edi Suharyawan hadir ya? Pak Edi, Pak Edi belum ada ya? Oke. Apa? Mana Ada ini? info nggak? Pak Edi ada kemana? Oh ya belum ya. Belum datang. Pak Edi. Pak Syahrul Ramadan belum ada juga. Pas Muhammad Iksan belum ada. Pak Andri ada ya? Dewi, Hadir, Pak Pak. Hadir. Pak Hernawan juga ada ya? Hadir Pak Pak. Hernawan minggu lalu udah pernah kenalan belum sih? Aku lupa. Saya kebetulan minggu lalu ada trip ke Oh, Cina itu Pak, nggak sempet oh, ini ya. Iya. iya. Kemarin kita ada kenalan Pak. Boleh tahu Pak mungkin aktivitas hari ini apa? Sama backgroundnya pendidikan dulu S1-nya apa? Ya, kasih Pak Andi. Saya Hernawan, baik aktivitas hari sekarang ini kerja di Star Energy ya, Oh, geothermal Star Pak. Energy. Oke, Iya, Star Energy ya. iya Star Sahamnya lagi Energy. naik terus nih ya. Atau sekarang jadi. Iya, Oke, Star S1-nya geothermal. di mana Jadi Pak? saya S1 di ISTN Pak, Jurusan? mengambil mesin Oke, good, good, mekanikal. good. Berarti Sekarang kelas saya, tadi, ya, sekarang Pak? sekarang sekarang saya di engineering ya, di tim engineering Oke, di Star Energy Jakarta ya. oke, sip, sip, sip. Berarti alhamdulillah kelas kita semuanya backgroundnya teknikal semua ya. Jadi nggak terlalu banyak butuh inilah, butuh tambahan matrikulasi. Iya Pak. Oke, sebentar. Gitu. Tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Pamulang Pak. Oke, siap. Mau mulai ya. Ya. Oke, baik. Ini saya. Oke, kemarin tuh kita, bentar ya, saya. Oke, saya akan share uh, materi kita kemarin. Belum selesai ya, kemarin apa agak ini nih, panjang kemarin. Oke, ini saya belum share ini juga ya, belum share apa? Belum share materi ya kemarin. Oke, baik. Tadi satu lagi Pak Endro udah saya absensi Pak. Eh, Nanti kalau ada Pak Joko juga masuk ya. Sebentar, Pak Joko juga masuk. Hadir, Pak. Oke, siap. Nanti Pak Joko, Pak Endro udah semua ya, bisa masukin. Oke, sip. Nih, tahan-tahan ya. Nih harusnya emang udah liburan nih, tapi masih harus belajar. Saya juga sebenarnya agak, kenapa nggak libur aja sih? Oke, kalau kita udah bahas sedikit tentang ini, motivasinya tentang energi. Energi ini kita harus cari semua peluang. Terus kita udah belajar kemarin tentang diversifikasi energi dan juga bahasa kita hari ini adalah transisi energi. Walaupun sebenarnya transisi energi pun udah terjadi dari kapan tahu ya. Kemarin kita bahas nih gambaran umumnya dari orang apa bakar, bukan bakar kemenyan tapi bakar kayu gitu kan, bakar rumput apa bakar ibaratnya apa nih kalau rumput kering itu ya, jerami gitu kan, lalu dia pakai kayu kayu dia pindah ke mana ke batu bara, batu bara ketemu oil ketemu gas gitu kan. Nah, lama kelamaan hari ini kita udah ketemu banyak juga teknologi yang baru seperti baterai gitu kan. Nah, di kelas kemarin juga kita menyimpulkan bahwa
sekarang semua pasokan energi apapun itu kita hargai. Saya udah cerita dulu ada di Korea Selatan itu teman saya, dia nyari sumber energi dari plankton. Kedengarannya lucu ya gitu. Jadi, sorry bukan plankton, dari alga. Lebih tepatnya alga. Jadi konsepnya sustainable, mungkin terdengar agak funny dan silly gitu ya. Tapi dia bikin lampu gitu ya, lampu-lampu LED yang menyala di sekitaran, konsepnya adalah buat di sekitaran lighthouse. Walaupun sebenarnya lighthouse itu sendiri udah punya lampu gitu kan. Tapi dia bikin bahwa dengan plankton yang ada di sekitarnya maka dia bisa menyinari sekitaran sekitaran lighthouse atau karang atau apa gitu ya yang dia butuh cahaya sehingga tidak tertabrak oleh kapal gitu loh. Jadi konsepnya seperti itu. Mungkin kedengarannya lucu banget ini apa gitu kan. Padahal energi cuma sedikit gitu kan. Atau kita bisa bilang nah kan lebih enak kita tinggal supply aja di situ diesel gitu kan tinggal taruh solar di sana gitu lebih gampang gitu loh. Tapi ya kita kalau ngomongin sustainability sekali lagi bahwa itu sekali lagi semua hal yang bisa menghasilkan energi diterima aja gitu loh. Mungkin umum di kita juga kita ngelihat dulu gitu ya banyak orang tuh bikin kompor gas pakai biomass. Biomassnya itu pakai kotoran manusia. Jadi dia punya IPAL, instalasi pengolahan air limbah komunal. Nah, IPAL komunal ini lalu mereka bisa menghasilkan gas itu dimanfaatkan buat bahan bakar. Jadi semuanya sangat terbuka sekali gitu loh. Ada lagi ya yang pernah dengar yang lucu-lucu? Apalagi ya, kalau yang dari air lalu jadi motor gitu tuh saya belum ketemu teknologinya tuh banyu biru atau apa kemarin yang terakhir tuh saya lupa sempat rame ya kemarin tuh. Eh, ada juga bahkan mungkin kita pernah dengar juga yang lucu itu bukan lucu sih ini fascinating gitu. Adalah bikin mungkin pernah dengar reaksi fusi. Reaksi fusi ini reaksi penggabungan atom lah, kurang lebih kayak gitu. Dia menghasilkan bikin matahari baru. Ini terasa sangat fiksi sekali ya, gitu ya. Kalau teman-teman ingat film Spider-Man ke berapa ya? Spider-Man yang lawannya Octopus, ya. Ada yang ingat kan? Tahu ya, film Spider-Man yang musuhnya tuh Octopus yang lupa judulnya apa. Itu si dokter siapa? Dokter siapa saya lupa. Dia menciptakan sebuah bola gitu kan, bola terus dia bisa menghasilkan reaksi fusi. Lalu reaksi fusi tersebut dia bisa menghasilkan panas yang sangat tinggi, yang dengan panas yang sangat tinggi tersebut diharapkan bisa menghasilkan listrik. Konsepnya sama, panasnya ada, lalu panas itu bisa menghasilkan uapnya bisa menggerakkan turbin bisa menggerakkan listrik ataupun bisa menghasilkan gerakan mekanis gitu kan. Nah, ini fiksi banget gitu ya gitu. Tapi if you know the reality, ini beneran ada, ongoing gitu. Bahkan itu sudah mulai ada uji cobanya itu kemarin di Cina dia udah bisa ngerunning sekitar 2 menit kalau nggak salah. Eh waktu awal dia cuma bisa nahan 20 detik. Kalau di film itu kan dia baru nyalain sebentar lalu terjadi elektromagnetik itu ya terus dibuat. Ini beneran ternyata itu beneran ada gitu loh. Reaktornya saya lupa namanya apa, tapi itu adalah kerjasama antar negara. Kebetulan dulu saya tahu laboratorium di kampus saya itu beda lantai lah. Itu dia bikin silika silicon carbide, karena ini silicon carbide itu dia bisa tahan suhu tinggi gitu ya, 3.000-an, walaupun tuh suhunya tuh bisa puluhan ribu yang ada di dalam reaksi tersebut. Itu dia bikin pakai laminat komposit gitu loh. Itu ada gabungan dari Korea, Jepang, Amerika, sama Uni Eropa untuk riset tersebut, sama China juga. Nanti cari aja kayak matahari buatan lah gitu bahasanya. Itu benar terjadi. Itu waktu itu riset itu dari tahun 2005 dan kaget juga kemarin tuh 2020-an udah mulai ada uji coba. Kalau kelihatan seperti itu, kita bisa lihat bahwa semua orang nih mencari sekali tentang yang namanya sumber energi ya kan.
Jadi semuanya itu penting gitu, nggak ada yang namanya disia-siakan. Karena kalau ada orang bilang, wah itu kan mahal banget tuh reaksi yang kayak si matahari buatan itu. Iya benar gitu. Tapi coba lihat guys, sekarang kita ngomongin tentang sustainability dari energi. Kebayang nggak? Selat Hormuz itu kalau di ASEAN sendiri dia mensuplai sekitar 56% kebutuhan dari negara-negara di ASEAN. 56% ini ya, jadi berbagai macam ini ya, supply gitu ya. Karena sebenarnya kalau kebutuhan minyak bumi itu enggak tentang semua yang dikirim ke ASEAN tuh itu kita kita gunakan enggak juga. Tapi ada juga kondisi di mana kadang dari ASEAN kirim dulu ke sana untuk dilakukan refinery ke Singapura misalnya atau ke Malaysia, lalu nanti mereka impor lagi dari luar negeri adalah yang udah bahkan yang diimpor yang mentahnya diolahnya di Malaysia, di Indonesia atau di Singapura tuh ada juga kayak gitu. Jadi macam-macam, nggak selalu tentang yang diimpor tuh udah pasti langsung dipakai, tapi bisa juga dari Indonesia atau dari Malaysia dia kirim dulu minyak mentah ditaruh di mana nanti dimasukin lagi dalam bentuk minyak udah ready lah untuk ditaruh di dalam mobil kita gitu loh. Nah, itu 56%. Bayangkan kalau kondisi ini terus berjalan, perang antara Israel, Amerika dengan Iran ini terus berlangsung, nggak usah lama-lama deh. Sekarang aja baru 2 minggu ya, 2 minggu terjadi, itu gejolak udah tinggi. Sekarang yang pakai diesel berapa? Harga diesel Pertamina Dex berapa? Udah 14.000 sekian ya, saya lihat terakhir sekilan itu. Pertamax berapa? Pertamax, Anda tahu nggak sekarang terakhir berapa? Anda tahu harga Pertamax hari ini berapa? Naik berapa duit? Ini Pertalite semua jangan-jangan nih. Kalau nggak salah 13.500 Pak. Dari 12.000. 13.500. 13.500 ya. Ini Pak Arya sampai ini masuk ya. Yang saya tambahkan. Jadi Pak Arya. Pak Arya kok namanya nggak ada di sini Pak Arya mana ya? Nanti tolong ngobongin Pak ini ya, Pak Sugi ya, Pak Arya ya. Oke, lanjut dulu ya. Sekarang harga 13.500 Pak ya. Berarti sebelumnya berapa Pak? Ada tahu nggak harga sebelumnya berapa? Sebelumnya 12.000 Pak. 12.000. Oke, berarti naik sekitar hampir 10%. Harga ini juga sama di Singapura, kemarin saya baru pulang dari Singapura, itu naiknya sekitar 10% juga. Naik sekitar 45 sen mereka bilang kalau saya. Dari 190-an sekarang jadi 230-an lah, gitu, 240-an lah dia bilang. Jadi naik hampir 10%. Ini baru 2 minggu. Kemarin IEA itu negara-negara yang tergabung di IEA, International Energy Agency, itu mengatakan mereka akan melepas cadangan reservoir mereka. Artinya minyak yang ada di cadangan mereka itu yang ada di underground, dia taruh di celah mana gitu kan, yang dia taruh di situ, itu udah sampai di angka berapa? 400 juta ya. Artinya untuk memberikan keyakinan kepada pasar bahwa jangan sampai harga naik gitu loh. Karena kalau harga naik, maka terjadi inflasi, terjadi bisa unemployment, harga makin naik, maka orang nggak mau belanja. Itu reaksinya tuh panjang sekali gitu kan. Jadi harus lihat seperti itu. Alhasil orang berpikir seperti apa? Bahwa apapun yang misalnya bisa sekali yang bisa menghasilkan energi, maka harusnya dihargai sekali gitu loh. Kita udah sampai situ kemarin. Nah, sekarang masuk tentang fuel cell. Kemarin kita udah bahas sedikit. Fuel cell tuh apa sih? Fuel cell tuh gambaran umumnya simpelnya adalah sebuah sistem, sebuah sel, sebuah paket gitu ya, sebuah paket yang mana ini ada reaksi kimia di sana untuk menghasilkan listrik sebagai buangannya, menghasilkan juga H2O sebagai buangannya. Dengan input apa? Inputnya cuma dua. Yang satu namanya gas hidrogen, yang satu lagi adalah oksigen. Nah, dia ini uniknya adalah kalau fuel cell yang kita udah bahas kemarin sedikit, di fuel cell itu ada reaksi kimia di sini. Nah, ini kalau gambaran umumnya seperti ini ya. Jadi
ini sebuah alat konversi energi elektrokimia yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik satu arah, direct current gitu ya. Nah, kita yang ngomongin direct current dulu, baru masuk ke reaksinya dulu. Jadi di mana di di sistemnya ini, di let's say kotaknya ini, lebih tepat kayak kita ngomongin kayak sandwich loh bahasanya. Jadi satu sistem ini dia itu ada beberapa bagian. Bagian yang pertama namanya anoda, bagian kedua namanya kita bisa bilang sebagai elektrolitnya gitu ya, membrannya. Yang ketiga adalah katoda. Nah, di anoda itu adalah tempat di mana terjadinya reaksi dan juga input H2 gas hidrogen itu dimasukkan. Jadi dia masukkan ke dalam ke dalam sistem, lalu dari sistem ini terjadi reaksi dari hidrogen lalu kepecah menjadi hidrogen, ion hidrogen dan juga elektron. Elektronnya nih itu naik ke atas, lalu ketika ada beda potensial di sini, ketika misalnya dia dipakai sama listrik ada beda potensial, maka dia akan mengalir. Nah, hidrogennya yang tadi jadi ion hidrogen itu akan masuk ke membran. Nah, di bagian sini di katodanya itu akan ada oksigen masuk. Oksigennya nggak harus murni, tapi kalau murni pasti lebih bagus. Lalu akan terjadi reaksi yang berkelanjutan, namanya adalah membentuk H2O. Dan tadi dengan elektron tadi yang sudah dialirkan juga. Jadi ini kalau bilang simpel, sesimpel ini reaksinya. Kalau mau dilihat lebih dalam, ya, kayak yang pertama ini reaksi DC gitu ya. Artinya kalau DC ini teman udah tahu ada AC, ada DC. Kalau listrik yang kita pakai di rumah AC atau DC ya? AC Pak, AC. AC, betul. Oke, AC. Kalau ini kita dapatnya listrik AC, kalau mau dipakai di DC, kalau mau dipakai di AC, berarti harus ada apa ya? Kira-kira ada yang mungkin nggak sampai inverter ya? Inverter ya Pak. Iya betul, inverter Pak Indro. Jadi kalau misalnya reaksinya ini ada masih DC, maka kita harus menggunakan satu lagi alat untuk menghasilkan listrik itu dirubah dari fase searah menjadi fase yang bolak-balik atau AC. Nah, tapi juga ada alat-alat yang hari ini udah pakai DC pun dia bisa pakai. Misalnya lampu LED. Nah, itu kalau lampu LED pakai DC sebenarnya dia juga bisa. Bahkan sampai ada beberapa lampu LED itu sengaja dia bikin converter dari AC ke DC. Itu bisa dipakai gitu lampu LED-nya. Karena LED sendiri sebenarnya dia DC ya gitu. Nah, sebenarnya ini sesimpel ini. Tapi nanti saya akan punya satu video yang memberikan gambaran apa sih seperti apa sih bentuknya namanya reaksi satu sel itu seperti apa. Nanti saya akan kasih. Satu sel ini Pak Andi, maaf. ya, Ini ya. jadi kebutuhan bahan bakarnya itu hidrogen ya yang utama jadinya ya. Iya Pak, betul Pak. Nanti yang utama itu adalah hidrogen. Jadi gas hidrogen ini dianggap sebagai bahan bakarnya. Nah, iya. walaupun nanti sebenarnya ada juga Pak dalam fuel cell sendiri itu dia bisa pakai metanol, pakai alkohol base gitu loh. Nah, reaksi sebenarnya ini juga sebenarnya bisa bolak-balik Pak. Uniknya gini, kalau fuel cell tuh reaksi juga ibaratnya reversible. Jadi satu alat fuel cell dia itu bisa menghasilkan listrik, bisa juga dengan alat yang sama dari listrik kita menghasilkan hidrogen. Ya, itu juga bisa tuh Pak. Betul. Nanti saya ada satu video lucu di mana nanti ada praktiknya, nanti bisa kalian langsung bawa yang namanya fuel cell itu. Nanti saya ada video biar kebayang, wah ini kayak gini ya fuel cell itu. Nah, ini satu sel. Satu sel itu bisa menghasilkan sekitar 1 volt. Tuh. Jadi dia kecil lah ya. Tapi satu sel. Tapi kalau kita susun ini secara serial gitu ya, seperti kotak yang ini, makanya kita bisa menghasilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Setahu saya terbesar itu 5 tahun lalu Korea sudah pakai sekitar 200 mega. Nah, dia punya kapasitas 200 mega. Jadi kebayang ya, ukuran satu sel itu sebenarnya segini aja nih Pak. Lebarnya segini, tebalnya mungkin setaran segini Pak. Nanti saya ada video bagus buat teman-teman buat memberikan gambaran. Nah, keunggulannya apa?
kejelekan dulu deh ya. Kejelekannya adalah ini mahal gitu ya. Mahal, tapi sekali lagi, baik lagi. Kalau kita bisa meng-create sebuah energi dari sebuah sistem yang sustainable, kenapa enggak? Tapi yang pertama, keunggulannya inilah high power density. Artinya apa? Dengan size yang sama, energi yang dihasilkan tuh jauh lebih besar. Karena dia punya, ibaratnya efisiensi yang tinggi. Kenapa efisiensi yang tinggi? Karena alat ini nggak menghasilkan panas yang tinggi seperti mesin pembakaran. Kan kita ingat ya tadi ya, di awal kemarin mata kuliah tuh saya sudah sampaikan bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Yang bisa adalah kita konversi energi tersebut melalui bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Bapak bayangkan Bapak punya mesin misalnya Reborn. Kemarin siapa yang sekolah apa yang kerja di ini Pak Joko ya, yang di Ya, Toyota Pak. ya. Toyota itu pas kita nyalakan ininya mesti gitu. Pertama ada apa? Ada bunyi, ya kan Pak? Ada juga yang kedua lama-lama panas gitu kan. Ada juga ya bunyi berarti ada getaran gitu kan. Nah, ini salah satu inefisiensi walaupun ya solar base gitu ya, diesel base itu katanya paling tinggi ya efisiensi. Berapa persen ya Pak Joko ya? Saya lupa. Kalau mesin itu ya, mesin pembakaran dari ini. Nah, Wah, saya lupa, Pak. cari informasi itu. Kalau yang kalau nggak salah itu mungkin sekitar 40-an persen mungkin Pak kalau mesin bakar pakai diesel. Walaupun diesel itu termasuk yang paling tinggi dibandingkan sama bensin gitu ya. Dari sisi efisiensi. Nah, kalau yang namanya hydrogen itu bisa diangkat 70-80%. Karena dia panasnya nggak terlalu tinggi gitu kan. Paling panasnya itu 70-80 kalau modelnya adalah polimer. Ada juga sih yang suhunya tinggi juga. Dia bisa sampai 500-an derajat. Itu kalau yang berbasis solid oxide fuel cell. Nanti kita pelajari. High efficiency, zero emissions, low noise. Hampir nggak ada bunyi yang seperti mesin bakar lah gitu ya. Karena dia nggak ada getaran sama sekali di situ. Dan environmental friendly, ya. Tuh. Jangan tanya, tapi nanti, Pak, tapi kan hidrogen dibikinnya dari yang fosil juga. Itu tadi dulu. Satu-satu kita ininya. Kita bahas ya. Fuel cell tuh macamnya banyak dari dimethyl oxide, di M tuh kalau nggak salah dimethyl oxide ya. Direct methanol fuel cell. Itu dari yang bisa ukuran kecil. PEMFC ini yang biasanya dipakai di mobil juga. Polimer, membran fuel cell. Ada yang ngomongnya polimer membran fuel cell. Ada yang ngomongnya saya lupa ya, polyethylene membran fuel cell, PMFC, macam-macam nih. Tapi intinya dia pakai polimer. Ada SOFC, solid oxide fuel cell, ada AFC, ini bukan yang bola ya, Asian Football Cup bukan. AFC ini alkalin, dia pakai alkalin. Kalau PAFC ini fosfor acid fuel cell. MCFC molten carbonate fuel cell, MCFC. Udah kebayang, jadi memang ini ada bentuknya macam-macam nih. Tapi nanti akan kita detailkan nanti di kuliah kita berikutnya. Sistemnya kayak begini. Nah, biar gampang. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini fuel cell dalam bentuk stacking. Jadi satu sel, ini fuel cell stack, ini udah beberapa modul nih kalau kayak ini nih. Beberapa lapisan. Tapi kalau satu lapisan, itu dia cuma ada sekitar 3 lapis saja. Lapis anoda, membran elektrolitnya, sama satu lagi adalah si katodanya. Nah, nanti kalau dia ditempelin banyak, nanti dia bisa menghasilkan voltase yang lebih besar. Nah, ini fuel cell stack, artinya udah beberapa stack dari fuel cell, dari sel lah bahasanya. Ini saya udah bahas lagi. Terus Pak, ini renewable, ya oke, renewable karena kita bikinnya pakai hydrogen. Tapi ada consumable part nggak Pak? Ada. Consumable partnya apa? Nah, consumable part ini di polimernya ini. Ini mahal nih. Polimernya ini uniknya adalah dia bisa menghantarkan hidrogen, tapi nggak ion hidrogen, maaf.
dia bisa mengatakan ion hidrogen, tapi dia nggak bisa melepas hidrogen. Jadi ininya udah bagus, ion doang yang bisa lewat, tapi kalau gas hidrogen dia nggak bisa lewat. Kebayang ya, gas hidrogen itu kan dua atom hidrogen bersatu gitu kan. Berarti apa? Ukuran cuma 2 gitu loh. Jadi kecil banget. Kalau oksigen kan berapa? O2 16 kali 2 32 dia. Maaf ya, berisik, saya pindah dulu. Nah, lagi renovasi dikit di rumah. Udah nggak ada. Jadi kalau oksigen tuh O2 itu 32 dia nomor atomnya, MR-nya gitu kan. Jadi ini hydrogen itu kecil banget. Tapi polimer ini biasanya produknya itu Nafion namanya, eh, produk komersialnya gitu yang paling umum di pasar, walaupun banyak juga merek-merek yang lain. Ini dia bisa melewati buat ion hidrogen, tapi nggak eh, gas hidrogen nggak bisa dilewatin. Ukurannya tebelnya cuma 25 micron, harganya ini mahal. Ini setelah sekian ratus atau ribu cycle, saya lupa berapa, dia harus diganti. Ini yang harus diganti. Saya pernah iseng nyari-nyari harganya itu, kalau nggak salah, per meter persegi itu sekitar 6 jutaan rupiah kalau nggak salah. Saya cek lagi deh harganya berapa. Nafion. Cari aja Nafion namanya. Nah, dia juga bertindak sebagai elektrolit gitu, di situ. Jadi fungsi dia bisa menghasilkan listrik itu ya ini sangat penting di sini. Nah, jenis dari polimer itu, jenis dari fuel cell itu akan ditentukan sama dia pakai elektrolit apa. Kalau dia pakainya polimer material, maka namanya polimer fuel cell. Tuh. Kalau dia pakai solid oxide, ya pakai solid oxide fuel cell gitu loh. Kalau dia pakai molten carbonate, molten carbonate fuel cell gitu. Jadi jenisnya itu tergantung dari material dari si elektrolitnya. Jadi orang ngomongnya ini kayak sandwich. Kita lagi puasa ya, sabar. Uh, jadi ada namanya ini bipolar plate. Saya bilang dulu Pak, sebentar Pak. Wow. Oke, should be better. Oke. Jadi bentuknya tuh iya orang menyebut sandwich gitu. Jadi sandwich itu apa? Ya dia ada beberapa barang, beberapa bagian, ada yang dia sebagai tadi ya anoda atau katoda, terus kemudian sebagai bipolar plate. Lalu ada katalisnya, ada member elektrolit. Nah, dagingnya itu adalah si elektrolit ini gitu. Jadi ini yang paling penting itu elektrolit. Ya. Oke, lanjut. Nah, orang mengibaratkan fuel cell itu sebagai factory, sebagai pabrik. Dia menghasilkan electricity. Nah, selama apa? Selama ada feedstocknya. Apa feedstocknya? Yaitu si hidrogen. Nah, jadi ya sebenarnya secara sense-nya itu mirip lah sama yang namanya combustion engine ya, sama ICE gitu. Cuman kalau ICE itu dia dibakar menghasilkan panas, kalau ini enggak, dia adalah reaksi-reaksi kimia. Kalau bedanya apa baterai? Nah, kalau di baterai power capacity are typically intertwined gitu. Jadi dia jadi storage aja. Tapi kalau ya dari situ ada naruh elektron di sana, nanti pas di ujung itu bisa dipakai di discharge lah bahasanya. Nah, jadi bedanya kalau fuel cell dan combustion engine
Dia apa ya, bisa dibilang listrik, dan kapasitasnya juga sangat mirip lah. Jadi kalau misalnya dia apa misalnya menghasilkan listrik atau enggak itu akan terlihat dari berapa besar tangki yang dipakai di situ. Mungkin biar gampang saya akan kasih gambaran dulu ya. Realnya. Ini ada satu video yang dibuat oleh sekarang beliau menjadi Dirjen Renewable Energy and Energy Terbarukan, namanya Profesor Enia. Sebentar. Ya, ada di sini. Clean, kan? Waduh. Suara saya hilang-hilang, Pak ya? Apa lancar? Apa ini, Pak? Breaking, Pak? Sempat hilang tadi sih, tapi nggak ada. Udah lancar lagi Pak, bagus. Hilang ya? Oke, oke. Bagus ya? Oke. Oke, saya biar kebayang. Ini dia. Saya share sound. Share sound. Let's watch this one for a while. Workshop saya yang ada di Suaranya clear ya? Serpong, kawasan Puspitek, BRIN ini, Badan Riset Bisa Pak, bisa. Inovasi Saya Nasional, dengar. dan di kelompok riset fuel cell and hydrogen technology. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat fuel cell. Ya, kita tahu fuel cell Suara ibunya hilang Pak. Suara si ibu hilang. Oh Pak Andi hilang suaranya di belakangnya. Ya teman-teman. Nggak ada suaranya, Pak Andi. Iya hilang tadi. Aduh, saya baik lagi ya, mohon maaf ya. Oke, hopefully now is better. jantungnya adalah fuel cell. Bagaimana cara Saya ulang ya. dan di kelompok riset fuel cell and hydrogen technology, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat fuel cell. Suara clear ya? Ya, kita tahu fuel cell itu sangat Clear, Pak. hidrogen. Kalau kita membuat kendaraan hidrogen, kita membuat electrolyzer, ya. Ini semua jantungnya adalah fuel cell. Bagaimana cara membuat fuel cell? Ayo kita jelaskan. Saya sudah bawa ini yang namanya membran electrode assembly. Jadi sudah ada 3 layer, at least 3 layer. Karbon, membran, dan karbon. Pelan-pelan. Ini dia bilang tadi udah ada yang dia pakai 3 layer. Nah, ini sandwich yang tadi. Yang warna kuning-kuning itu adalah membrannya. Membran polimer fuel cell. Polimer membran. Yang warna hitam kanan kiri itu adalah katoda dan juga anodanya. Membrannya sebetulnya transparan, tetapi ini sudah kita beri Kapton untuk
merapikan connection antara membran dengan elektrodanya. Ini dua. Ada suara, Pak. Sorry. Jadi ada 3 lapis tadi, ada yang warnanya sebenarnya dia transparan, tapi setelah dia kasih satu lapisan, yang akhirnya jadi warna kuning lah gitu loh. Nah, kanan kirinya ini adalah elektrodanya atau anoda sama katodanya. Sisi kiri dan kanan. Nah, di sini kalau kita kasih katalis yang untuk mereduksi oksigen, maka kita taruh di sisi katoda. Kalau yang satu lagi untuk mengoksidasi hidrogen, kita taruh di sisi anoda. Dan masing-masing katalis ini loadingnya lain, ya, kapasitas. Saya ulang dikit ya. Nah, dia bilang loading katalisnya itu ada platinum nikel, yang satu lagi platinum karbon. Jadi beda di kanan kirinya. Sisi anoda. Dan masing-masing katalis ini loadingnya lain, ya, kapasitas katalis yang ada yang kita spray di dalam karbon ini lain beratnya. Bisa jenis katalisnya lain, satu sama antara elektroda, anoda dan katoda itu lain jenisnya. Misalnya yang satu kita pakai platina kobalt, yang satu pakai platina ruthenium. Nah, itu tergantung formula yang akan kita deploy. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat ini. Okay? Fuel cell dengan kapasitas kurang lebih 50-200 watt yang sudah dibuat sebelumnya dan telah dibongkar pasang untuk eksperimen, ini terdapat end plate dan current collector. Tadi dia bilang kalau segini dia bisa bikin 50, berarti ini lapisnya tuh ada banyak tuh Pak. Sekrup di semua tempat kami lepas, terdapat inlet hidrogen dan outlet hidrogen. Ada inlet hidrogen sama outlet hidrogen. Jadi inlet hidrogen itu untuk masukkan si hidrogen ke apa dulu tadi? Ke anoda dulu, baru nanti ke katoda, ke membran, baru ke katoda ya. Di mana pada sisi atas bagian anoda dan yang berkebalikan adalah sisi katoda yang ada di bagian bawah. Jika dibuka akan terlihat jig sebagai penyangga dan terdapat current collector yang terbuat dari tembaga. Terlihat lubang inlet gas hidrogen yang diberi seal agar tidak bocor dari samping, dan ini terlihat menyerong, lubangnya mengikuti alur gas flow. Sedangkan bagian lubang lain yang tertutup adalah sisi inlet oksigen, di mana tidak boleh beradu. Model dan ukuran ini didapat dari berbagai jurnal dengan luasan 50 cm persegi. Pada penampang pertama terlihat bipolar plate yang sisi atasnya terdekat dengan current collector, ditempel karbon untuk menambah konektivitas. Di sisi MEA, bipolar plate ini kita machining dengan model serpentin dengan alur untuk menahan selama mungkin gas bereaksi di atas membran electrode assembly. Dan ini... Oke, jadi dibikin kayak semacam ulir di sini. Tujuan simple, ketika hidrogennya itu dia dimasukkan, nanti si hidrogennya ini, gas ini diharapkan banyak terekspos sama yang tadi lapisan warna hitam tadi. Karena lapisan warna hitam inilah yang mereaksikan hidrogen untuk di-split menjadi hidrogen dan juga ion hidrogen dan juga elektron. Ini sudah kita dapatkan referensi dari jurnal. Bagian berikutnya adalah MEA. Terlihat MEA atau membran electrode assembly dengan berbagai ukuran untuk mendapatkan fuel cell dengan berbagai daya. MEA yang terdiri dari membran dan 2 elektroda kemudian di hot press dan disusun dengan gasket putih di sekeliling bagian luar elektroda untuk disesuaikan dengan ketebalan elektroda sehingga pelan-pelan ya. Nah, yang dipegang oleh Bu Enia ini adalah satu sel. Nah, jadi dia ada elektroda, ada anoda,
ada anoda, ada katoda, dan tengah-tengahnya ada yang lapisan. Hingga menjadi rata. Membran yang digunakan adalah Nafion. Pada stack fuel cell kali ini, bagian yang kuning di MEA yang lain adalah Kapton yang berfungsi juga sebagai gasket. Kita buka lagi bagian bipolar plate berikutnya. Yang berbeda dengan bipolar plate awal yang hanya dimesening satu sisi, tetapi bipolar plate berikutnya dimesening di dua sisi dengan memperhitungkan aliran hidrogen dan oksigen pada masing-masing sisinya. Bapak bayang nggak? Jadi yang pertama dia satu sisi doang kan, karena dia kan ketemu sama elektroda anoda yang pertama. Nah, tapi kan gas inletnya itu kan dia kan ngalir tuh, ada yang pertama dia ngalir gitu kan. Nah, di bagian sisi yang lain itu dibikin lagi si mesin apa di machining dibikin ulir dua sisi karena ada reaksi juga untuk kena sama katodanya, sama lagi kena sama anoda yang sel berikutnya. Nah, jadi dibikin ini banyak tumpukan-tumpukannya, gitu ya. Sebetulnya bagian bipolar plate pun ada plastik sebagai penyangga sehingga makin menyempurnakan silen. Kalau kita lihat memang perlu menahan gasket dan MEA itu dengan silen yang berbeda. Jika pada MEA berikutnya setelah dibuka terdapat double carbon paper yang ditempel di MEA yang sudah jadi, memang hal ini dikarenakan kita ingin mengurangi hambatan yang terjadi pada stacking ini, sehingga kita ingin menambah arus dan mempermudah elektron transfer. Dan ada plastik penyangga pada kedua sisi dari MEA tersebut. Nafion terdapat paling dalam dan semuanya di hot press menjadi satu. Jadi Bu Enia bilang apa? Nafion ditaruh di paling dalam, artinya tengah-tengah situ ya. Nafion itulah yang kita sebut sebagai electrolyte. Karbon yang didobel menggunakan carbon paper yang salah satu sisinya diberi tambahan loading karbon. Masing-masing bagian dari MEA ini disusun berulang-ulang, kemudian menjadi satu modul dari stack fuel cell. Demikian penyusunan stack fuel cell yang terdiri dari MEA yang sudah kita lihat dari tadi. Tetap ya, Pak.
Ujian berpuasa, ujian. Jadi teman-teman harus sabar ya. Siap, Pak. Ampun, ampun, ampun. Mbak Mei udah masuk ya. Aduh, look so unprofessional nih saya nih. Mohon maaf sekali lagi. Oke, lanjut lagi ya. Tadi kayak sampai sini. Sorry, nggak kedengeran kayak. Nah, sebentar. Modul dari stack fuel cell. Demikian penyusunan stack fuel cell yang terdiri dari MEA yang sudah kita lihat dari tadi, dan MEA ini harus disusun untuk mendapatkan daya yang direncanakan. Rata-rata satu MEA menghasilkan 1 volt, sehingga jika kita ingin mendapatkan 12 volt kita harus membuat 12 MEA. Sedangkan arus tentu saja dikendalikan dengan loading katalis pada elektroda dan performa elektron transfer. Dalam pembuatan MEA, contoh adalah MEA yang menggunakan Nafion dengan ukuran panjang. Membran Nafion adalah sulfonated dari Teflon yang transparan. Ya, jadi Nafion tuh merek dagang. Dia satu perusahaan sekarang sama Teflon di bawah Dow apa ya? Dow Chemicals ya. Zaman dulu ada Dow Chemicals. Nah, ini dibawain sekarang jadi satu besar. Kayak cuma perusahaan dia deh yang bikin Nafion. Nafion cuma satu perusahaan aja. Tapi kalau merek-merek lain juga ada, dari China, dari Eropa juga ada. Tapi so far memang Nafion ini menjadi produk yang bukan cukup ya, paling bisa dibilang paling tinggi efisiensi untuk mengkonversi si hidrogen tersebut. Di bagian tengah, di sebelahnya adalah hasil riset membran yang menggunakan tambahan silika dan jenis hidrokarbon. Silika ini berguna untuk menambah kelembaban di dalam membran. Itu kan ya, yang si Nafion tuh bening tuh, yang di tengah-tengah. Nah, tapi yang kanan kiri ini ditambahkan oleh si Prof. Enia semacam kayak aditif untuk menambah, kalau bahasanya menambah kelembapan. Sehingga dapat tahan lebih lama. Jadi tujuannya biar tahan lebih lama si Nafionnya ini gitu. Karena kan tadi Mbak bilang mahal nih harganya. Dibandingkan Nafion. Kita menggunakan katalis platina nikel yang disupport oleh karbon. Katalis ini produksi PT Tanaka. Loading katalis sangat menentukan performa, juga bagaimana cara kita mendistribusikan katalis di atas elektrod. Oke, saya punya lembaran. Ini bentuknya powder. Kira-kira kalau saya mau bikin dia tadi satu lapisan yang halus kayak tadi, caranya gimana ya? Bapak ada ide nggak? Atau ibu-ibu? Ada yang punya ide? Gimana caranya? Bentuknya powder nih. Lalu saya mau bikin tadi lapisan, tadi kan halus tuh ya, halus, lalu keras gitu kan. Tapi bentuk awalnya powder. Kira-kira bikinnya pakai apa ya, Bapak? Ada punya ide nggak? Dicampur dengan retil katalis. Dicampur dengan? Retil katalis. Oke, dicampur dengan sesuatu lah gitu Pak ya. Katalis gitu ya. Ya. Oke. Ada yang punya ide yang lain? Kira-kira ada powder logam di sini dibikin satu permukaan halus rata dengan ketebalan yang juga sesuai standar lah. Jangan lupa namanya aja platinum nikel gitu kan. Barangnya mahal nih. Kalau barangnya semahal ini kan nggak mungkin kita udah taruh aja gitu kan. Kira-kira ada yang punya ide nggak? Naruh gimana? Pak Hermawan mungkin? Ini spray kali Pak ya? Spray. Okay, that's a good idea. Spray, that's one of the methods. Dan tapi memang ada challenge. Apa kalau iya, sama Bude. Kalau spray, ingat gak? Bapak kalau nyemprotin sesuatu, gitu kan? Kira-kira ketika dia nempel, bakal rata gak Pak? Kalau ada powder-powder di situ? Atau ada bagian yang terkonsentrasi, ada bagian yang kosong gitu? Kalau spray kayak gitu ya? Kalau
Itu Pak, permukaan yang akan kita spray tadi, kita Mhm. spray dulu dengan menggunakan clear coat. Nah, Oke. setelah clear coat, pada waktu clear coatnya itu belum kering, baru kita spray lagi yang powder tadi. Nah, Baik. Oke. dengan Dia warna coating nih. Warna lanjut. coating tahu semua nih. Oke, oke, oke. That's also one of the ini Pak, biar terdispersi dengan rata gitu Pak ya, Pak Joko ya. Ya, Eh, betul Pak. ya. Tapi kalau Lanjutkan Pak. metode yang dipakai di situ Pak, dia pakai selari Pak. Nah, jadi teman-teman dia dijadikan kayak semacam selari, selari ini kayak lumpur lah gitu ya. Nah, jadi lumpurnya itu modelnya ini kan awalnya misalkan dia adalah bahannya dia pakai ini aja plastik fiber lah bahasanya. Bapak bisa bayangin kayak terpal lah. Tapi terpal dengan wovennya itu lebih tipis sekali gitu. Jadi dia rapat sekali tuh apa ininya apa ibaratnya kayak kain kasa kan ada garis-garis itu Pak ya. Nah, ini lebih rapat, lebih tipis benangnya. Lalu dia jadikan ini sebagai sebuah selari. Jadi dia atur dulu, dia aduk sama semacam kayak larutan kimia. Pas udah jadi selari, udah rata nih ya. Sama dia ada namanya istilahnya kayak semacam screen printing lah. Kalau teman-teman tahu metode untuk bikin apa nih baju sablon, diapain? Ditaruh selarinya, lalu seret gitu kan, apa didorong gitu kan, seret. Nah rata. Nah kurang lebih metode seperti ini gitu. Apa metodenya pakai jadi dia dibikin selari, lalu ditaruh di sebuah tempat, lalu ada sebuah kayak besi gitu ya, besi. Jadi dia nih modelnya dia jalan print apa si screennya itu nanti dia akan ditentukan tuh ketebalannya mau berapa. Tinggal panjang pendek dari si besinya itu aja apa sebagai yang buat mengatur ketebalan dari nanti lapisan dari sana. Nah, karena ini bentuknya masih powder, lalu tadi kita pakai larutan kimia, lalu gimana cara bikin dia terikat? Nah, nanti akan dilakukan yang namanya proses sintering. Ini anak-anak mesin nih tahu nih pasti. Sintering itu prosesnya itu pemanasan sehingga yang tadi bentuknya dalam bentuk masih powder, ketika dia disinter, dia dipanaskan, nanti powder-powdernya ini akan menempel secara karena ada apa dia proses difusi lah bahasanya. Jadi antar powder proses difusi sehingga dia bisa menempel. Sehingga dia punya kekuatan mekanis sehingga tadi kalau tadi Bu Prof Enia tuh pegang tuh dia bisa pegang oh ini dia bagian dari anodanya, ini katodanya gitu loh. Nah, kurang lebih gitu ya cara ini ya, cara gambaran manufakturnya. Udah. Bisa dengan cara disemprot Ceprot. atau dengan cara hand layup coating pada permukaan elektroda. Nah, dia kalau pakai hand layup pasti pakai tangan kali ya. Pakai tangan gitu ya. Tapi kalau metode yang kalau dia biar rata metode bukan pakai spray, bukan pakai hand, tapi pakai screen printing. Tentu saja pada saat kita mendistribusikan, kita menggunakan cairan Nafion, yaitu Nafion yang dilarutkan dengan metanol dengan konsentrasi 3-5 weight persen. Optimalkan blending antara katalis dan Nafion. Membahas bipolar plate, maka kita harus memperhatikan desain dari gas flow plate pada permukaan bipolar plate tersebut. Ada model serpentin, ada pula model standar lurus, dan berbagai luasan dari keliling alur gas flow tersebut. Ada yang berbahan tebal, ada yang berbahan tipis, dan ada juga yang model injection molding, di mana itu pun sisi dari flow-nya berbeda dengan desain yang berbeda. Dan ini kita harus mendapatkan dengan cara mencetak dengan alur tertentu yang sudah didesain dan bisa didapatkan dengan lebih murah dan untuk metode mass production. Sekilas saya jelaskan tentang bagaimana susunan dari steknya dan juga cara membuat membran electrode assembly. Juga tadi ada jenis bipolar plate ya yang sudah saya kenalkan, dan kali ini kalau kita review lagi, ini ada single fuel cell yang sering kita pakai berulang-ulang ya. Ini masih di skrup banyak dengan ukuran seperti ini, paling tidak 50 cm persegi. Ada tipe fuel cell yang lain. Ini tipe yang end plate-nya itu terbuat dari komposit. Jadi
karena logam berat, lalu kita ganti dengan komposit, tapi kompositnya masih ketebalan. Katodanya adalah open, jadi tipe open cathode. Kita tidak perlu memasukkan inlet oksigen atau inlet udara di dalam Aztec-nya sendiri. Dan saya harap itu membuka mata semuanya untuk kita bisa membuat fuel cell. Oke, kita jumpa lagi di next video. Udah pinter lah, udah bisa kan bikin, udah tinggal beli barang gitu kan, coba di rumah menghasilkan listrik. Nah, saya mau kasih satu video lagi memberikan gambaran praktikal karena saya pikir kalau udah gambar praktisnya nanti akan mudah kita untuk mencerna, oh jadi segampang ini ya gitu. Satu lagi video. This is a tiny fuel cell. It runs on nothing but hydrogen and oxygen, and its exhaust is just water vapor. You can use a bigger version of it to power a car. Sounds great, right? Hydrogen and oxygen in, water out, perfectly clean. But the hydrogen that fuels them, that has to come from somewhere. And that somewhere might be a lot less green than you think it is. Dia bilang, ini clean banget nih, masuknya cuman hidrogen, keluarnya adalah air. Benar-benar clean banget kan? Tapi memang hari ini dari sisi production hydrogen di seluruh dunia itu masih coming from gas metana gitu loh. Jadi dari fosil juga gitu loh. Kenapa? Karena memang ini metode paling ekonomis lah untuk menghasilkan hydrogen. Nah, tapi dia akan membuktikan menghasilkan hydrogen dari renewable energy. Nah, nanti dia akan jadi bahasa kita juga di mata kuliah kita berikutnya. Let's see this video ya. So how do hydrogen fuel cell cars actually work? It's pretty different from a combustion engine where gasoline and air are mixed in a cylinder and compressed by a piston. A spark plug ignites the gas and air, causing a tiny explosion. These contained explosions push the piston. Those pistons are connected to a crankshaft, which converts the linear motion of the piston to a circular motion that drives your car. Fuel cells work differently. A hydrogen fuel cell is a lot like a sandwich. You have an anode or negative electrode on one side, then there's an electrolyte in the middle. The electrolyte has protons that can move between the two sides. It could be a liquid electrolyte, like sulfuric acid, or a solid electrolyte known as a proton exchange membrane. And then there's a cathode or positive electrode on the other. Bread, meat, bread. Bread, meat, bread. Hydrogen gas flows over the anode where a catalyst, usually something like platinum, splits it apart into protons and electrons. The protons flow right through the proton exchange membrane electrolyte to the cathode. The electrons are also drawn toward the cathode where they'll recombine with the protons, but they can't get through the PEM. Instead, the electrons leave the fuel cell and take a different path through a circuit powering an electric motor. The motor turns the wheels, your car moves, and the electrons finally travel onto the cathode. Air, which is about 21% oxygen, flows over the cathode. So when the proton and electron from the hydrogen reach the other side of the sandwich, they can combine with oxygen to form water. Hydrogen and oxygen in, power and water out. It seems pretty clean. And honestly, this all kind of sounds like magic to me in the way that some of the best science just seems too good to be true. So we're gonna try it out. This is a hydrogen fuel cell. I'm gonna use it to power this fan. But first, I need to make some hydrogen. Fuel cells can be run in reverse, a bit like a battery. Apa tadi dia bilang? Fuel cell works like reverse. Jadi dia bisa menghasilkan listrik. Kalau prosesnya dibalik, dia bisa menghasilkan hidrogen. Nah, di proses ini dia akan mau bikin hidrogen dulu, hidrogennya dikumpulkan, nanti dijadikan buat muterin jadi hasilkan listrik. Let's see, it's very interesting.
So this means that if I push electricity into the fuel cell, I can use it to split water inside into hydrogen and oxygen. This is a process called electrolysis. My dog's mad I'm out here. So I'm going to use this solar panel and the relentless California sun to create that electricity. And I could just use a battery, but this is way more fun and renewable. I'm going to plug the solar panel into the fuel cell. Oh, hydrogen gas is coming out one side of the fuel cell and filling up this container, and oxygen gas is coming out of this side of the fuel cell and filling up this container. Okay, so now that I've run my fuel cell for a while and I have all the hydrogen I should need, let's go back to the fan setup. And the instructions are down there, but I'm pretty sure when I plug in the fan, the fuel cell is going to draw hydrogen from here over the anode and oxygen from here over the cathode. And then ideally, it's going to split that hydrogen into protons and electrons and power the fan. And it does. Oh, This is so cool. There is no battery here. This isn't plugged in anywhere. I used up all my hydrogen. Bayang Bapak ya. Jadi ketika dia pakai solar PV, ada listrik kan? Nah, pasti ada ada listrik di fuel hydrogen sistemnya di fuel cellnya ini menghasilkan dua gas dari di awal, menghasilkan yang namanya hidrogen dan juga menghasilkan oksigen. Oksigen sama hidrogen di split, ditaruh di dua tempat berbeda. Lalu ketika dia mau jadikan dia listrik, ya udah dia pakai tuh hidrogennya sama si oksigennya ditaruh di dua kutub yang berbeda. Hidrogen ditaruh di anoda, oksigen ditaruh di katoda. Dia running, dia sambungkan, terus lalu dia bisa menghasilkan listrik seperti tadi dia muterin si fan tersebut. It's really practical. Now, in that little demo, I used the sun to make my hydrogen. That makes this a really sustainable, clean, and green system. And if that's where the hydrogen for cars came from, you would really have a near zero emission vehicle. But unfortunately, the most common method of making hydrogen fuel today is natural gas reforming. This means that hydrogen is coming from methane. In reforming, natural gas is reacted with high pressure steam. This creates something called synthesis gas, a mix of hydrogen, carbon monoxide, and carbon dioxide. The carbon monoxide can be further. Kita bahas ini di pertemuan berikutnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Interesting ya? Bukan sulap, bukan magic, juga bukan sihir. Nyata kita bisa menghasilkan sesuatu yang secara kasat mata tuh, nyata ini ada ya dunia yang bisa bikin seperti ini gitu loh. Jadi kita benar-benar bisa meng-create sesuatu yang sustainable. Apa? Hydrogen. Pakai apa? Pakai solar PV bisa, pakai pokoknya sesuatu yang bisa menghasilkan listrik, dia bisa menghasilkan oksigen. Hydrogen. Karena itu hydrogen sering disebut sebagai energy storage. Gitu. Jadi kalau misalnya nih Bapak kerja di misalnya di perusahaan listrik, listriknya menghasilkan, contoh deh Pak Hernawan di di PLT Panas Bumi ya, di Star Energy. Misalnya ada listriknya nggak dipakai nih sama masyarakat, atau misalnya over excess-nya itu sangat besar, udah bikin sebuah sistem menghasilkan hidrogen, tinggal nanti hidrogen ditampung. Nah, suatu saat ketika dibutuhkan listrik dengan metode yang sama, hidrogen ini akan menjadi sebagai fuel-nya gitu loh. Jadi to convert the energy form dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Instead, kita pakai energi nggak pakai itu dibuang gitu aja. Nah, itu kan sayang tuh gitu. Jadi dengan dengan adanya hidrogen seperti ini, dia bisa menjadi penyimpan energi. Kalau baterai kapasitasnya ya kita harus bikin sel baterainya itu banyak gitu ya, dan itu segitu aja. Tapi kalau hidrogen kita bisa bikin udah gede deh tangkinya gitu. Bahasanya tandonnya gedein aja lah gitu. Walaupun nggak pakai tandon ya. Tandon tuh pasti leakage kalau pakai hidrogen. Tapi dia bikin bikin storage yang besar aja gitu loh. Ada yang mau ditanyakan atau dikomentari dulu? Silakan Bapak. Itu Pak Andi, itu dimensinya memang sekecil itu ya. Tadi yang eksperimen yang pertama itu berapa kilowatt itu Pak? Ininya penghasilnya Pak?
Satu Buset. lembar itu rata-rata 1 volt, Pak. Bukan kilowatt, Pak. 1 volt. Oh, 1 volt. Nah, Iya, maksudnya dimensinya. Sekarang saya tuh cuma mau tahu. iya. Kalau sekarang kan aplikasinya kebanyakan untuk ini ya, untuk di mobil gitu ya. Nah, tadi apa vehicle gitu, itu dimensinya membran itu dimensinya itu memang seperti apa gitu Pak? Seberapa dimensinya kalau ditaruh di mobil itu untuk menjalankan mobil itu Pak? Oke. Makasih Pak pertanyaannya nih. Bagus nih. Technical juga. Pertama, luas penampang dari si fuel cell akan mempengaruhi berapa besar dari yang dihasilkan, gitu ya. Tadi kalau percobaan pertama dia mungkin sebesar tangan inilah ya, gitu ya. Tapi kalau yang tadi yang sama yang bule ini dia cuma segini aja ya, gitu. Nah berarti kalau kayak seperti ini, yang pasti luas penampang akan sangat mempengaruhi dengan berapa besar yang dihasilkan voltasenya per lembar atau per sel. Sel ya. Kalau kita dengan apa misalnya udah tahu nih pas satu sel ini menghasilkan let's say 1 volt atau 2 volt atau 3 volt gitu ya. Ya udah kita mau bikin misalnya tadi 1 kilowatt gitu. Nah, daripada kita bikin dia lebar penampangnya yang pasti susah handlingnya kalau dia lebar, maka dibikin stacking. Jadi dibikin stacking itu apa? Tersusun gitu ya, dibikin kayak lembar-lembaran lah gitu. Kalau dia di stacking, maka akan lebih kompres dari sisi ukuran dan juga lebih mudah untuk dipakai. Nah kalau di mobil gimana? Kalau di mobil sebenarnya saya juga belum pernah lihat langsung ya kalau di mobil. Tapi kalau dari yang pernah saya lihat di video juga, itu ukurannya seperti sebelah ini aja Pak. Nggak lebih nih, satu selnya ya lebarnya, jadi segini lah gitu. Itu udah besar gitu, udah besar. Jadi tapi tetap dia harus di stacking, karena kan mobil nggak mungkin gerakan dinamo pakai sekitar 12 volt nggak mungkin kalau itu Tamiya gitu. Kalau Tamiya berapa 3 volt gitu kan, bisa kenceng sekali. Nah kalau mobil yang pasti nggak mungkin cuma 3 volt, tapi dia sekian puluh volt gitu, mungkin ada 50-70 volt gitu kan, untuk bisa menggerakkan si rodanya gitu. Nah, jadi nanti memang ini Pak, kalau mobil berbasis baterai itu ya dia dimakan banyak oleh baterainya secara serial dan secara serial disusunnya. Nah, kalau mobil berbasis hidrogen dia akan makan 2. Satu buat selnya dan satu lagi untuk apa? Untuk storage-nya, untuk tangkinya. Itu Pak. Silakan mungkin ada tanggapan lain Pak Rewan, silakan teman-teman, Pak Joko, Pak Arya, Mbak Mei. Aku sambil absen Mbak Mei dulu nih, Mbak Mei masuk. Pak Isan nggak masuk ya, Pak Isan sama Pak Syahrul ya. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak? Waduh, udah paham aja ya. Udah Pak, udah selesai Pak ini kayaknya. Kalau udah paham ini sebenarnya udah 90% materi kita udah tersampaikan di mata kuliah ini. Nah, nanti kita akan membahas lebih mendalam mata kuliah berikutnya. Itu saya akan coba ngebahas tentang bagaimana produksi hidrogen. Nah, ini penting. Karena tadi dia bilang kan, tadi dia kedua, wah ini kayaknya benar-benar hijau banget nih kalau misalnya proses seperti ini. Dari energi matahari, lalu dia bisa menghasilkan langsung listrik. Nah, dari listrik dia juga langsung melihat misalnya ini bisa bikin hidrogen, lalu hidrogen bisa dipakai ulang itu. Wah ini benar-benar murni banget. So. Satu negara yang lagi berlomba-lomba untuk menaruh banyak menaruh banyak teknologi di sini namanya adalah JEPANG, Jepang. Jepang tuh mereka tahu the future is hydrogen. Kenapa? Pertama dia nggak punya sumber daya, gitu kan. Dia masih pakai natural gas import dari Brunei, dari negara-negara di ASEAN gitu ya, dari Indonesia gitu.
Lalu dia juga tahu bahwa kalau misalnya dia bisa bikin teknologi yang menghasilkan listrik, maka dia bisa bikin sesuatu yang dari nggak ada menjadi ada gitu loh bahasanya. Dia tinggal bikin sistem misalnya kayak solar PV misalnya, udah dibikin solar PV sama dia besar-besaran, udah walaupun lahan di sana juga susah gitu ya, tapi bisa menghasilkan hidrogen dan juga sebenarnya ada amonia juga yang sudah mereka teliti lebih dalam, itu bisa menjadi sumber energi yang benar-benar terbarukan dan sustainable. Apapun mereka mau bikin, mereka bisa lakukan. Nah, jadi ini menarik sekali kalau misalnya teknologi hidrogen ini dikembangkan di mana-mana. Tapi ya mungkin ada yang nanya kali ya, Pak, di Indonesia kok nggak begitu berkembang? Ya susah gitu. Susah kenapa? Sebenarnya bukan susah karena orang pintar yang nggak mau melakukan tentang hidrogen, tapi karena kita masih nyaman hidupnya gitu loh. Pertama, bensin disubsidi, harganya relatif lebih murah. Mau ibaratnya kalau kita di beberapa daerah butuh minyak bumi itu bukannya beli, ambil secara manual gitu kan, bisa bisa keluar sendiri, bisa disuling sendiri gitu kan. Itu. Terus yang kedua, highly subsidized kalau kita. Listriknya disubsidi, batu baranya disubsidi gitu. Terus pokoknya pemerintah udah jadi kayak benar-benar pelayan rakyat, pokoknya harus menghasilkan banyak energi, nggak boleh nggak ada demo aja gitu kan gitu. Jadi benar-benar stabilitas politik akan sangat dipengaruhi oleh sekuritas supply of energy gitu. Nah ini menarik lah gitu loh. Jadi kalau misalnya energinya berlimpah-limpah seperti Indonesia, harganya relatif lebih murah daripada negara-negara lainnya, udah tuh dua hal yang akan sulit untuk berkembang. Yang pertama adalah renewable energy dan juga sustainable energy itu kan. Yang kedua apa? Energi efisiensi, penghematan energi itu, waduh udah nggak ada tuh negara kayak Indonesia tuh hemat energi. Udah mobilnya gede-gede, termasuk mobil saya gitu kan, mobil dalam kota dipakai 2,4 ini 2,4 liter ya Pak Joko ya. 2400 cc buat apa coba, padahal nggak mau masuk gedung nggak mau masuk hutan belantara Kalimantan gitu kan, pakai kayaknya 2,4. Padahal sebenarnya pakai 1000 cc aja kalau buat di Jakarta yang macet kayak gitu sudah cukup gitu kan, pakai cuma karena gaya-gayaan. Kalau ntar pulang kampung bisa wah mobilnya sugih nih gitu kan. Atau apa gitu tuh, karena itu gaya aja kita ya kegedean nih jadinya di Indonesia. Udah bakar aja terus tuh yang namanya bahan bakar. Energi efisiensi sulit sekali gitu. Zaman dulu kita tahu mungkin 30 tahun lalu iklan hemat energi, hemat biaya tuh di mana-mana ya. Iya Pak ya, Mbak ya. Jadi sekarang ada nggak iklan itu? Nggak ada. Ada nggak Pak iklan hemat energi? Ada air, hematlah air gitu kalau di ini di hotel gitu. Tapi listrik ada nggak tulisan Pak? Hemat listrik itu nggak ada tuh gitu. Karena memang ekses energi kita tuh besar sekali gitu. Jadi memang diharapkan masyarakat, ayo pakai, silakan naikkan daya di rumah biar bisa dipakai. Saya pun juga termasuk pelakunya gitu kan. Naikkan daya, kita naikkan daya. Akhirnya dayanya naik, apalagi yang harus dibeli nih, tambah lagi AC, tambah lagi kipas gitu kan. Jadi akhirnya berpikir untuk alternatif energi yang harus dipakai less likely, jadi nggak kelihatan ada urgensinya gitu. Nah itu yang terjadi. Tapi kayak tadi pemerintah kayak Jepang ada stres, ampun dia gimana nih. Saya pernah ketemu sama salah satu petinggi perusahaan teknologi di Cina lah, ketemu. 2 tahun lalu saya nggak bisa percaya omongan ini, tapi hari ini saya menjadi bisa ngerti. Oh iya benar juga. Dia bilang kayak gini, setahun lalu deh 2025, Juli 2025, dia bilang kayak gini ke saya. Tahu nggak kamu kenapa di Cina itu ada namanya solar PV itu besar-besaran? Solar PV di Cina itu standar besar tuh Pak, bukannya 200 mega, bukan Pak, tapi sekian giga gitu tuh Cina gitu. Sekarang Cina tuh mungkin kalau di Cina kapasitas installed capacity dari solar PV sendiri itu mungkin sudah di angka 2000 sampai 3000 kalau saya nggak salah ya. Itu giga Pak, 2000 sampai 3000 giga. Coba di ini deh. Di chat GPT coba tanya, jangan chat GPT ya, kita coba cek berapa kapas. Coba saya coba tanya.
Hanya di ini. Berapa kapasitas solar PV di Cina? Cek. Oh, udah lebih dari 1000 gigawatt. Kapasitas terpasang, installed capacity tenaga surya di Cina telah menembus angka luar biasa. 1000 gigawatt di Mei 2025. 2026 saya nggak tahu berapa datanya. Ini datanya masih ini. Jadi Cina diproyeksikan ya udah pasti yang terbesar tuh di sana. Kenapa saya tanya? Lu kan apa negara ini kenapa ada produksi itu besar-besaran? Dia bilang gini. Waktu itu dia jawabnya bukan Selat Hormuz tapi Selat Malaka dia bilang. Kalau ada apa-apa masalah di Selat Malaka, kita nggak bisa terima impor minyak bumi, wah kita akan limbung kita dia. Wih, kaget aku. Negara sebesar Cina punya teknologi, punya mesin perang sebegitu besarnya, tapi masih takut bahwa teknologi mereka keganggu. Gitu. Tapi hal itu terbukti. Tapi bukan di Selat Malaka, tapi di Selat Hormuz. Selat Hormuz yang bermasalah, Cina kelimpungan juga. Gitu. Sampai dia bilang, ibaratnya kalau sampai diganggu, ya udah kita ikutan juga itu kan perang. Nah hari ini kalau nggak salah di Selat Hormuz bendera Cina itu kapalnya boleh lewat ya kalau nggak salah. Cina sama apa Rusia sama beberapa negara itu boleh lewat tetap lagi. Nah ini kelihatan gitu loh bahwa ketika orang udah mulai sekali lagi mendiversifikasi sumber-sumber energi mereka, maka disitulah ada ketahanan energi. Kalau dia nggak mendiversifikasi, sangat-sangat rawan dia untuk bisa ada istilahnya ketahanan energi di tempat dia. Right, ada lagi mungkin pertanyaan satu dua, ibu bapak ada ya? Minggu depan kita libur dulu. Nanti kita masuk lagi 2 minggu lagi ya, berarti ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. Oke, makasih ya, bapak-bapak, Makasih, ibu-ibu. Andi. Oke, selamat berpuasa juga. Oh iya, minal aidin wal faizin, selamat lebaran, selamat mudik kalau ada mudik semuanya. Semoga lancar-lancar semuanya. Ya, Masa Pak Andi. saya bentar Terima kasih, lagi Andi. semoga dimanfaatkan semuanya dengan ibadah yang baik. Terima kasih semuanya ya. Amin. Amin, Sampai Pak. jumpa. Makasih, Pak Andi. Terima Makasih, kasih Pak semua. Andi. Selamat mudik Yuk. juga. Ya. Iya, terima kasih Pak. Ayo mudik-mudik. Ayo, mulai. Mudik. Persiapan mudik. Ayo yang mau mudik. Mas Endro kemana Mas mudik, Mas? Saya ke Seragen, Pak. Wih, Seragen. Kapan makan, Seragentina. Seragentina, betul. Mas? Seragen. 500 Seragentina. Mbak Mei mudik ke Malang, Mbak Mei? Iya, Pak. Wah, iya. Blitar ya, sampean ya? Blitar, Pak. Oh iya, Blitar. Iya. Wih, Dekat ke Malang. Badak Ya. ini nih, naik mobil konvoy. Iya. Saya kayaknya mau ke Blitar juga itu. Wah, Ke Malang lihat Malang, Blitar. Pak. Main Mudah-mudahan ya, Pak. nanti di kontak. Mas Andri mau ke ini katanya tuh, ke Dieng. Dieng. Udah pernah ke Dieng belum? Pada. Ayo ke Dieng tuh. Jangan lupa bawa baju tebal-tebal. Wih, dingin banget ya. Yo, Hujan gini longsor nggak? setelah ini jam berapa kita? Setengah Ada- 2 biasa Pak Suripno. Masuk itu Ayo Pak dah. Suripno. Pasti. Ya istirahat dulu lah. Oke, Iya, turu. Pak. Turu. Yuk istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Salam, itulah.